uh, mulai dari pengajuan akun, aktivasi akun, sampai pendaftaran akan saya jelaskan secara singkat seperti itu. Nah, untuk yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai perbaikan atau pemeriksaan data siswa yang sudah diinputkan oleh operator SMP atau sederajat yang merupakan sekolah asal dari siswa kelas 9. Nah, di sini sudah nampak bahwasanya di laman ppdb.jatengprof.go.id setelah membuka laman tersebut akan ada pemberitahuan yang mana input data awal calon peserta didik SMA dan SMK Negeri Jawa Tengah yang sebelumnya sudah ditutup pada bulan Mei itu sudah dibuka kembali hingga tanggal 9 Juni 2021 pukul 23.59 WIB oleh operator SMP atau sederajat. Nah, hasil perbaikan data awal yang sudah dilakukan oleh operator SMP, nah dapat dicek pada situs ppdb.jatengprof.go.id mulai Minggu 13 Juni 2021. Nah, bagaimana caranya untuk memeriksa data yang sudah diinputkan oleh operator satuan pendidikan SMP atau sederajat? Nanti membuka laman ppdb.jatengprof.go.id, kemudian nanti di awal sudah ada langsung yang namanya periksa data siswa. Silakan diklik, kemudian akan muncul cek data siswa dengan memasukkan NIK, tanggal lahir, beserta kode keamanan. Baru setelah dimasukkan data yang diminta tersebut akan muncul, nah seperti ini. Ada biodata diri mulai dari nama, kemudian NIK, tempat tanggal lahir, baik itu data dari Dapodik maupun dari data Dukcapil yang diambil dari kartu keluarga, kemudian alamat, termasuk juga yaitu titik koordinat rumah siswa kelas 9 atau calon peserta didik kelas 10 yang sudah diinputkan oleh operator satuan pendidikan SMP atau sederajat. Nah, untuk siswa yang koordinatnya masih salah atau perbaikan, silahkan datang ke SMP asal. SMP atau sederajat, baik itu MTS, silahkan kembali ke sekolah asal untuk melakukan perbaikan data. Nah, bagi yang kemarin sudah komplain kepada operator SMP atau sederajat yang belum diperbaiki, nanti silahkan diupdate datanya terus melalui situs ppdb.jatengprof.go.id dengan mengklik periksa data siswa tadi. Seperti jelaskan. Nah, selain itu ada data status afirmasi untuk menentukan bahwa calon siswa tersebut atau calon maaf, akan saya lanjutkan. Selanjutnya,
termasuk pula status data Dinas Kesehatan. Jadi untuk jalur afirmasi itu ada dua. Yang pertama adalah yang memiliki KIP atau statusnya terdata dalam DTKS atau statusnya sebagai anak panti asuhan dan anak tenaga kesehatan. Jadi statusnya ada datanya di Dinas Kesehatan. Jadi sudah ada atau sudah terdata terinput di dalam sistem awal yang dimasukkan oleh operator SMP atau sederajat. Nah, selanjutnya data apa lagi, yaitu nilai rapor siswa. Jadi kami tegaskan lagi bahwa nilai rapor siswa itu sudah diinputkan oleh operator SMP atau sederajat. Jadi jika ada kesalahan, kekeliruan input nilai, silakan kembali lagi kepada satuan pendidikan asal. Itu. Nah, untuk yang menggunakan jalur prestasi, nah ini nantinya akan diperlukan nilai raportnya, kemudian akreditasinya itu sebagai pembobotan akhir. Jadi pembobotan akhir atau nilai akhir untuk jalur prestasi itu diambil dari yang pertama rata-rata nilai rapor semester 1 sampai 5 dikalikan akreditasi sekolah asal, satuan pendidikan sekolah asal SMP-nya itu berapa. Kalau akreditasinya A, maka nilainya adalah 1. Jadi rata-rata, kalau rata-ratanya 34,32, jadi dikalikan 1. Setelah dikalikan akreditasi, kemudian baru hasilnya ditambahkan dengan nilai prestasi. Kalau memiliki prestasi atau memiliki piagam penghargaan. Seperti yang dijelaskan tadi, ada beberapa piagam penghargaan, nilai kejuaraan, yaitu minimal adalah kabupaten, tingkat kabupaten. Nah, selanjutnya data yang bisa diperiksa yaitu sekolah zonasi. Nah, untuk sekolah zonasi ini nantinya akan tercantum kalau masuk dalam wilayah zonasi SMA Negeri 2 Purworejo, maka akan muncul jaraknya, kemudian daya tampungnya, kemudian sekolahnya mana saja. Seperti itu. Nah, karena di sini untuk input koordinat khususnya sekolah SMA itu masih dalam tahap pembaruan sampai nanti tanggal 13, maka di sini masih belum bisa ditampilkan seperti itu. Nah, ini mengenai periksa data siswa di laman ppdb.jatengprof.go.id. Silahkan nanti Bapak Ibu wali murid atau Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru BK, baik itu kemudian calon peserta didik kelas 10 bisa mengakses laman ppdb.jatengprof.go.id untuk periksa data siswa. Kemudian selanjutnya akan saya tampilkan mengenai demo aplikasi PPDB. Nah, di sini saya akan melakukan demo di laman yang berbeda. Nah, di sini web jateng.demo.siap-ppdb.com bisa diakses oleh semua calon peserta didik kelas 10 yang akan mendaftar PPDB tahun 2021 tahun 2022. Nah, untuk tahun sebelumnya sebenarnya itu diberikan waktu yang namanya demo PPDB. Nah, untuk tahun ini karena keterbatasan waktu dan tidak adanya penjadwalan dari pusat,
dalam petunjuk teknis mengenai demo PPDB, maka akan dijelaskan oleh setiap satuan pendidikan, diberi keleluasaan untuk menjelaskan mandiri seperti itu. Nah, ini nanti adalah tampilan awal dari demo PPDB tahun 2021-2022. Nah, kami tekankan bahwa demo di sini nanti tidak akan datanya masuk di dalam situs PPDB yang asli yang akan digunakan saat pengajuan akun, aktivasi akun, dan pendaftaran yang sudah dijadwalkan. Jadi ini terpisah. Jadi jangan khawatir untuk data yang sudah diisikan sebelumnya dalam aplikasi demo Siap PPDB Jateng Prof ini akan istilahnya memberikan apa ya? Akan apa? Akan datanya akan memberikan kesalahan, tingkat kesalahan di dalam pendaftaran yang sebenarnya. Jadi datanya aman, tidak usah khawatir seperti itu. Nah, di sini saya akan mendemokan untuk jalur zonasi terlebih dahulu. Nah, silahkan nanti langsung memilih jalur pendaftaran, yaitu kalau SMA, mau ke SMA Negeri 2 Purworejo, nanti kliknya ya yang bagian zonasi SMA. Nah, nanti akan muncul laman seperti ini. Nah, silakan nanti klik tanda plus ajuan akun. Nah, akan muncul seperti ini. Silakan nanti diisikan NISN, kemudian sekolah asal, jenis lulusan, kemudian tahun lulus, sampai nanti ke kode keamanan. Bentuknya nanti seperti ini setelah diisikan. Nah, setelah semuanya terisi, klik lanjutkan. Nah, setelah mengisi pengajuan akun tadi, datanya diisikan, kemudian lanjutkan, klik lanjutkan, akan muncul data calon peserta didik kelas 10 atau siswa kelas 9 seperti ini. Meliputi nama lengkap, NIK, nomor KK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, kemudian data asal sekolah, biodata siswa, ini diambil dari KK, kartu keluarga. Nah, kemudian jika mendaftar jalur zonasi, akan ada pilihan yang pertama adalah sesuai KK, atau yang kedua menggunakan surat perpindahan tugas orang tua atau wali. Kalau ini mendaftarnya memilih jalur perpindahan orang tua atau wali. Kemudian yang ketiga menggunakan surat keterangan pondok, SKP atau EMIS, jika siswa kelas 9 tersebut berasal dari pondok pesantren. Nah, asal dari pondok pesantren ini, jadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 2 Purworejo, tidak bisa kalau
ketika mau mendaftar di SMA Negeri 2 Purworejo itu pindah ke pondok untuk alasan jalur zonasi itu tidak boleh. Jadi sekurang-kurangnya itu adalah 1 tahun dari pendaftaran PPDB seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah surat keterangan panti asuhan bagi jalur afirmasi seperti itu. Nah, di sini juga muncul titik koordinat domisili yang sudah diinputkan oleh operator SMP atas sederajat. Kemudian ada info domisili, tanggal dikeluarkan kartu keluarga. Nah, kalau ini jika kakak kartu keluarga dari calon peserta didik kelas 10 itu ganti yang terbaru, walaupun sebelumnya itu sudah sebenarnya tinggal di tempat dalam zona SMA Negeri 2 Purworejo itu sudah sejak lama, tapi karena suatu hal kakaknya itu baru, cetak baru, di tanggal kurang dari 1 tahun sebelum PPDB tahun 2021-2022, maka tanggal yang diisikan ini adalah tanggal kakak awal, terbit awal, seperti itu. Karena kalau yang diinputkan tanggalnya itu sesuai yang terbaru kurang dari 1 tahun dihitung dari pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2021-2022, maka tidak bisa dilanjutkan untuk pengajuan akun. Karena syaratnya tadi kami garis bawahi adalah kartu keluarga itu diterbitkan 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2021-2022. Nah, karena PPDB tahun ini dilaksanakan bulan Juni, maka minimal kakak diterbitkan itu bulan Juni tahun 2020. Nah, di sini memasukkan pula akreditasi. Silakan disesuaikan. Jika akreditasinya A ya dipilih A, B ya B, C ya C. Seperti itu. Nanti akan muncul nilai akreditasi sesuai dengan pilihan yang sudah dipilih tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu nilai rapor. Nah, di sini ketika saya ingin memilih nilai, salah satu nilai adalah muncul tanda merah. Jadi istilahnya kita tidak bisa mengubah nilai rapor yang sudah diinputkan oleh operator SMP. Jika ada kekeliruan, silakan kembali kepada operator SMP asal. Nah, ini untuk data kejuaraan. Silakan nanti bagi yang memiliki piagam penghargaan atau kejuaraan bisa dimasukkan. Nah, yang dimasukkan jika memiliki banyak kejuaraan, yang dimasukkan hanya 1 saja, yaitu kejuaraan yang tertinggi. Kalau kejuaraan yang tertinggi itu kejuaraan kabupaten, ya yang dimasukkan yang kabupaten. Kalau yang tertinggi nasional, ya yang dimasukkan yaitu kejuaraan nasional, walaupun ada kejuaraan lainnya seperti itu. Nah, kalau informasi tambahan ini untuk yang kalau DTK SKIP untuk jalur afirmasi, untuk anak tenaga kesehatan ini juga jalur afirmasi, sementara status anak guru ini bagi jalur perpindahan orang tua atau wali. Nah, bagi yang anak guru, jadi kami garis bawahi di sini bahwa anak guru yang dimaksud yaitu anak dari guru SMA Negeri 2 Purworejo. Jadi bukan anak dari
orang tuanya sebagai guru sekolah lain itu bukan. Jadi anak dari orang tua guru yang mengajar di SMA Negeri 2 Purworejo, seperti itu. Kalau bukan anak guru, dipilih bukan anak guru, nah nanti akan muncul seperti ini. Kemudian klik lanjutkan. Nah, karena siswa kemarin sudah kami praktekkan untuk demo PPDB. Nah, di sini muncul siswa telah melakukan verifikasi akun. Nah, untuk yang masih belum melakukan verifikasi akun, nanti akan melanjutkan pengajuan akun dan akan muncul yang namanya kode aktivasi. Nah, kode aktivasi yang sudah ditampilkan, sempat ditampilkan tadi dalam presentasi, akan dimasukkan dalam di sini, melakukan aktivasi akun. Nah, pastikan di sini jika mendaftar jalur zonasi, sudah terpilih jalur zonasi. Nah, karena kalau nanti perpindahan orang tua akan melakukan aktivasi akun, itu akan berbeda nanti datanya. Jika mendaftar akan melakukan aktivasi akun, dipastikan di sini daftar jalurnya adalah benar. Kalau jalur zonasi ya jalur zonasi, afirmasi ya afirmasi, dan seterusnya. Seperti itu. Saya lanjutkan untuk jalur zonasi, nanti langsung melakukan aktivasi akun. Ini diklik, kemudian akan muncul yang namanya aktivasi akun. Pilihannya silakan diklik aktivasi akun. Nah, nanti silakan dimasukkan nomor pesertanya berapa, kemudian tokennya itu diperoleh setelah mengajukan akun tadi, klik lanjutkan, kemudian email silakan dikosongi saja, kemudian kode keamanan silakan diisi, kemudian dicari akunnya. Nah, setelah mencari akun, nanti akan muncul yang namanya memasukkan password. Nah, di sini sudah muncul tanda bukti registrasi akun. Nah, di sini nanti akan yang dimasukkan yaitu nomor peserta, kemudian tokennya yang akan dimasukkan di aktivasi akun. Setelah aktivasi akun, nanti akan diminta password. Silakan diingat-ingat passwordnya seperti apa. Itu. Nah, di sini jika lupa untuk ajuan akunnya, bisa dicari melalui cetak ajuan akun. Jadi,
Saya ulangi lagi, untuk sekiranya lupa untuk cetak ajuan akun untuk memasukkan nomor tokennya, silakan nanti diakses lagi di sini, diklik zonasi, kemudian cetak ajuan akun. Silakan masukkan nomor pesertanya, kemudian tanggal lahir. Akan muncul seperti ini. Ada tanda bukti pengajuan akun penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Seperti ini. Jika sudah, nanti melakukan aktivasi akun di sini. Untuk tanggal 14 sampai 19 Juni 2021 cukup sampai aktivasi akun saja. Nah, sementara untuk pendaftaran yang di dalamnya itu masuk termasuk yaitu menentukan pilihan SMA mana yang akan dituju. Kalau jalur zonasi ya wilayah tempat tinggalnya harus masuk di dalam zonasi dari satuan pendidikan yang akan dituju. Nah, itu dilakukan pada tanggal 21 sampai 24 Juni. Jadi yang terpenting adalah pengajuan akun dan aktivasi akun. Jadi kedua hal tersebut tidak bisa terpisahkan, walaupun jika nantinya calon peserta didik SMA Negeri 2 Purworejo sudah melakukan ajuan akun, tapi kalau tidak aktivasi akun, maka dipastikan tidak bisa melakukan jadwal selanjutnya, yaitu pendaftaran. Jadi keduanya harus dilakukan. Tidak bisa hanya ajuan akun saja, kemudian tidak aktivasi akun, itu tidak bisa. Jadi keduanya harus dilakukan. Nah, setelah itu nanti langsung melakukan pendaftaran. Pendaftarannya bagaimana? Silakan nanti login. Di sini pilih login, kemudian masukkan nomor pesertanya berapa. Passwordnya apa? Nah, setelah semuanya terisi, silahkan klik login. Nah, nanti setelah login akan muncul dashboard pendaftaran online. Jadi untuk melakukan pendaftaran, kami ingatkan kembali, itu dapat dilakukan pada tanggal 21 sampai 24 Juni 2021.
Nah, karena ini yang kami masukkan itu yang kami demokan di sini, calon peserta didiknya itu masuk atau memilih jalur perpindahan orang tua sebagai anak guru. Jadi memilihnya itu di perpindahan orang tua. Kalau yang memilih jalur zonasi, masuknya jalur zonasi, ya silakan loginnya di jalur zonasi. Nah, di sini karena peserta didik sudah memilih satuan pendidikan dan melakukan finalisasi, maka peserta didik tersebut tidak bisa untuk mengubah pilihan pendaftaran. Jadi di sini peserta didik yang kami demokan itu sudah melakukan akhiri pendaftaran, seperti itu. Nah, kalau belum mengakhiri pendaftaran, maka calon peserta didik masih bisa mengubah pilihannya dalam jangka waktu sesuai yang dijadwalkan, yaitu tanggal 21 sampai 24 Juni 2021. Nah, untuk menghindari berbagai hal, kendala atau permasalahan, misal nanti keluar dari peringkat dan sebagainya, pastikan untuk selalu memantau pemeringkatan, perankingan, status seleksi yang ada di laman ppdb.jatengprof.go.id. Nah, di sini nanti silakan nanti silakan dipantau melalui menu seleksi, hasil seleksi. Nah, di sini kalau jalur zonasi, silakan klik jalur zonasi, kemudian pilih menu hasil seleksi. Atau kalau di sini nampak seleksi, silakan diklik, kemudian pilih sekolah. Cari sekolah yang dituju. Kalau SMA Negeri 2 Purworejo, silakan dicari SMA Negeri 2 Purworejo. Kemudian diklik, nah akan muncul data hasil seleksi tiap jalur, baik itu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, sampai prestasi. Nah, di sini silakan dipantau bagaimana hasilnya. Jika sekiranya keluar dari pemeringkatan jalur yang sudah dipilih, maka calon peserta didik dapat mengubah pilihan di sekolah yang ingin dituju. Jadi semisal sebelumnya memilih SMA Negeri 2 Purworejo, nah kemudian dalam hasil seleksi di sini masuk di peringkat terakhir, menyebabkan nanti kekhawatiran apakah masuk atau tidak, diperbolehkan untuk memilih sekolah lain atau satuan pendidikan lain, SMA lain, seperti itu. Atau berubah pikiran mau pindah kemana, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 2 Purworejo, silakan dipantau terus di laman ppdb.jatengprof.go.id, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kemudian dan calon peserta didik SMA Negeri 2 Purworejo, silakan bagi yang ingin mencoba menggunakan aplikasi atau situs
demo PPDB Jateng, Provinsi Jawa Tengah, silakan buka laman jateng.demo.siap-ppdb.com atau silakan cari di Google dengan pencarian demo PPDB Jateng. Nanti langsung muncul lamanya di paling atas, bagian paling atas. Jadi berbeda untuk laman PPDB Provinsi Jawa Tengah yang asli yang akan dilaksanakan saat tanggal 14 sampai 19 Juni dan juga pendaftaran 21 sampai 24 Juni itu di laman ppdb.jatengprof.go.id. Jadi jangan sampai salah link atau alamatnya seperti itu. Nah, demo bisa dilaksanakan terakhir hari Minggu sebelum pelaksanaan jadwal pelaksanaan pengajuan akun, aktivasi akun sampai pendaftaran PPDB Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu. Semoga demo yang sudah kami jelaskan, baik itu mulai dari pengajuan akun, kemudian aktivasi akun, sampai pendaftaran, dapat sedikit memperjelas atau sedikit bisa memberikan gambaran bagi calon peserta didik SMA Negeri 2 Purworejo untuk melakukan pendaftaran mandiri di rumah masing-masing. Jadi jika sekiranya nanti dalam kondisi yang tidak fit atau ingin melaksanakan pendaftaran mandiri secara online di rumah itu diperbolehkan. Namun apabila ada satu dan hal lain yang diinginkan, yaitu untuk ke SMA Negeri 2 Purworejo, maka silakan kami membuka pelayanan untuk membantu baik dari pengajuan akun, aktivasi akun, sampai pendaftaran online di SMA Negeri 2 Purworejo. Nah, yang pastinya dalam kegiatan tersebut ketika kami melayani tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Nah, jika tidak memakai masker, ya nanti kami tidak bisa melayani, akan diberikan waktu untuk membeli masker atau kembali ke rumah. Atau kemudian kalau suhunya lebih dari 37 derajat, silakan kembali ke rumah, dan bagi yang sakit tidak diperkenankan untuk datang di SMA Negeri 2 Purworejo. Jadi cukup sekian, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Jadi untuk selanjutnya kami kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.